kutipan sebuah teks ingin meruntuhkan Kunedrste yang berbasis Desidrste. Seheboh ini Seheboh ini. membicarakan isi lontar. Sundari Game yang beredar adalah cetakan yang umum tahun 1967. PHDI itu melakukan kesalahan, cetakannya adalah cetakan yang lempirnya tidak lengkap. Implikasi kalau menerima kekeliruan atau kekurangan satu lempir ini, secara teks itu mencederai, menolak daripada babat pasak dan babat bendis emas. Begini desan ragan uling maluan sing perlu juga ngapo kayaknya teks kan begitu. Ya. Boleh pidan kene gitu ya, kan. Yang menarik daripada 100 tahun leluhur kita ada semacam kesadaran suatu hari nanti akan terjadi perdebatan teks. Nanti cucu-cucunya perlu rujukan yang memadai. Dan itu terjadi 100 tahun. Dan terjadi 100 tahun. Oke, kita berjumpa dalam program Loloin Malu tatkala.co. Ini program yang sebelumnya kita bicara dengan bersama banyak tokoh, ada dokter, ada pengamat sosial, ada pengamat pariwisata gitu. Sekarang kita kita menghadirkan, bukan kedatangan ini, kita menghadirkan tokoh apa ya ini tokoh agama bukan tokoh adat, tapi banyak orang menyebut Sugilanus adalah seorang filolog asli ini ya, bukan musiman. Artinya begini, kita menghadirkan Sugilanus di program ini karena ada sesuatu di Bali, ada perdebatan polemik tentang menggeser nyepi gitu. Tapi kita tidak akan bicara soal itu. Tapi yang saya pikirkan ketika ada perdebatan itu, jadi orang-orang seperti muncul orang-orang yang membaca lontar gitu. Perdebatannya yang terjadi bukan lagi perdebatan secara spesifik, perdebatan apakah nyepi pada tilam itu salah atau nyepi setelah tilam itu benar, bukan di situ perdebatannya, tapi banyak orang terus mendebat soal isi lontar gitu. Artinya literasi orang Bali sekarang itu muncul. Orang kembali melihat Gedung Kirtio, orang kembali prasa-prasa istilah-istilah atau tempat-tempat seperti pusat dokumentasi lontar itu kembali disebut-sebut. Gedung Kirtio yang lama nggak pernah disebut-sebut itu jadi mulai disebut-sebut. Yang paling populer itu yang disebut adalah lontar Sundari Gamo gitu. Gedung Kirtio itu berdiri 100 tahun gitu. Memang tercatat Gedung Kirtio itu berdiri 1928. Tapi sejak 1926 sebenarnya itu sudah ada embrionya, sudah dibentuk panitia. Artinya kita anggap sekarang itu 100 tahun Gedung Kirtio gitu. Artinya kita memerlukan waktu 100 tahun untuk ada demam perdebatan tentang teks lontar, atau kalau kita sebut dengan bahasa sekarang itu melek literasi itu seperti muncul pada tahun ini. Sebenarnya posisi Gedung Kirtio dalam perdebatan nyepi, geser-geser nyepi itu sebenarnya seperti apa kalau kita bicara soal Gedung Kirtio itu? Terima kasih Ole ya. Saya pikir yang menarik untuk diamati adalah munculnya komunitas atau perdebatan yang mengarah pada teks dan quotation text quotation ya, mengutip teks. Ini di dalam diskurs, di dalam wacana publik di Bali, baru dalam 50 tahun terakhir, ini bisa dikatakan ini adalah teks yang paling dipertanyakan atau ingin dikutip ya, dan menjadi sebuah gambaran bagaimana orang Bali mulai memasuki perdebatan teks, karena orang Bali
Dulunya adalah agama yang tradisi Guguntuon, kemudian manut, ya semua ritual dijalankan dari hafalan dan memang begitu adanya. Dreste-dreste itu, Kune Dreste, kemudian Dreste-Dreste yang lain termasuk Dese Dreste itu mendominasi percakapan. Hari ini tampaknya kutipan sebuah teks ingin meruntuhkan Kune Dreste yang berbasis Dese Dreste. Dan menariknya adalah ini muncul 100 tahun setelah tim kuratorial Gedung Kertie. Ya. Jadi Gedung Kertie dalam arti ini adalah, kalau bagi yang tidak familiar atau tidak memahami, Gedung Kertie adalah perpustakaan pertama di Bali yang mengumpulkan lontar, yang kuratornya adalah para pedande, yang kuratornya itu disusun oleh para ahli sastra, mengumpulkan naskah-naskah. Resminya itu 1926 bergerak, tetapi sebelum itu sudah ada diskusi. Jadi sudah terkumpul naskah-naskah di berbagai daerah, dari Lombok, kemudian Karangasem, semua region, semua kabupaten di Bali dan Lombok itu ada yang mewakili. Jadi ada kesadaran untuk mengumpulkan teks 100 tahun yang lalu. 1926. 1926. Karena 28 ya, Kertie, perpustakaan Kertie Diresmikan. dibuka. Dari kesadaran mengumpulkan teks. Perlu 100 tahun untuk, ya menunggu 100 tahun untuk mendiskusikan teks yang disimpan itu. Di dalam kita lihat sejarah Bali ya. Karena sebelum itu tidak ada publik di Bali, belum pernah sesengit ini, seheboh ini membicarakan isi lontar. Isi lontar tidak pernah. Jadi buat saya ini adalah sebuah kabar baik begitu. Ya, artinya berterima kasih kita yang menelurkan wacana itu kan. Saya berterima kasih karena apapun ya di dalam diskurs, di dalam wacana ya, kalau diskursus sebenarnya wacana itu berhal yang berbeda, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai wacana. Diskursus itu artinya perdebatan teks. Jadi kalau jujur dalam diskursus, tujuannya bukan menang, tapi menguji teks. Jadi dalam hal ini, kalau dalam perspektif saya adalah publik sedang dalam usaha bersama untuk memperdebatkan teks. Nah sekarang, tapi kenyataannya kan publik sedang terbelah. Tapi di dalam cara berpikir diskurs tidak bisa seperti itu. Kalau saya melihat ini adalah sedang menguji teks. Teks mana yang nanti akan diterima sebagai acuan kehidupan, teks mana nanti mental atau dimentahkan, ya. Atau teks mana yang valid, ya. Karena kalau kita beragama, ini adalah transformasi Bali memasuki agama teks. Karena sebelumnya Dreste aja, Dreste Kuna mengikuti Dewa Semawa Cara gitu. Nah ini kalau teks 1 diangkat, seolah-olah Dewa Semawa Cara ini ditekan. Kan ada hak adat itu seperti tidak ada. Di sosial media yang mengangkat teks ini seperti menganggap tidak adanya semacam acuan landscape budaya itu sendiri. Padahal teks itu adalah wilayah ide ya. Di wilayah ide, di wilayah gagasan. Ya, apalagi teks tertulis. Ritual sendiri memerlukan ya atau sudah berjalan di lapangan. Ya, landscape budaya itu artinya di desa sudah memargi ya. Di di pura sudah berjalan berabad-abad ya. Tapi tiba-tiba ada introduksi teks dan mau menganulir tradisi itu. Ini artinya apa? Ada satu perseteruan, yang diseteru itu bukan orang yang menentang teks ini sebenarnya. Yang diseteru atau yang berhadap-hadapan adalah Dese Mawa Cara dengan teks yang dikenalkan ini. Jadi saya tidak melihat pembelahan daripada diskursus ini sebagai sebuah saling debat, itu bukan. Ya, bukan tidak setuju dan setuju terhadap, kalau wacana dikaitkan dengan wacana Nyepi, bukan tidak setuju dengan itu, tapi terjadi perdebatan yang lebih dalam di dalamnya gitu kan. Karena teks dan Desa Mawa Cara itu.
Karena begini, bagi yang tidak mengenal arti kata teks itu kan bukan hanya ujaran Iya. tapi sebuah konsepsi. Ya. Bukan hanya huruf gitu. Bukan huruf, Ya, bukan kutipan, bukan. Bukan kutipan, ya. Konsepsi di belakang ujaran itu, ya, atau tidak harus ujaran. Ini adalah teks dari Mahima. Kenapa harus benda ini? Iya, Kenapa tidak gelas putih, Iya. gitu ya? Ini adalah pernyataan, ya. Terus kemudian kalau saya berbaju begini, ini adalah teks. Saya memberi pernyataan kepada Anda. Nah, sebagai pernyataan, teks yang dikutip ini adalah berbasis pada lontar, begitu. Nah, dalam praksisnya, dalam prakteknya, hampir bisa dikatakan, bisa 90% lebih, Sundarigama itu tidak menjadi acuan di dalam agama Hindu Bali. Walaupun sudah dijalankan, tidak dibaca, karena sudah berjalan. Iya. Ya, jadi Berjalan di luar teks. Maksudnya tidak perlu melihat teks, tapi sebenarnya sesungguhnya acuan-acuan itu sudah ada berdasarkan Desa Mawacara. Seperti itu. Sundarigama itu penjelasan pawukon. Oke? Iya. Penjelasan pawukon, penjelasan tentang sasih. Sementara orang Bali itu memakai pawukon sebelum ada penjelasannya itu. Artinya ya ini adalah teks yang baru muncul. Bukan Sundarigama yang membuat adanya pawukon, bukan. Iya. Sundarigama adalah salah satu penjelasan teks penjelasan daripada pawukon. Yang sudah dijalankan. Dan ada tiga ya. Tanpa buku Sundarigama, semua dari sintel landap ukir kuantil tauru gumblek warga warga nyulang susang numulan kuning langkir ndang sia pujut pang perut rakit tambir daungan mata luyen nang lahir pang bakat balu ugu yang kalau dukut atau gunung itu sudah berjalan. Maka ini sebenarnya adalah manual book yang muncul ya setelah orang sudah bisa naik sepeda. Orang sudah naik sepeda baru keluar teori naik sepeda gitu. Teori naik sepeda nggak bisa tuh seperti itu gitu kan. Salah. Kaki kamu tuh harus di kanan kalau mau naik dari kiri seperti itu ya. Ini adalah koridor untuk menjalankan upekara ya. Sementara upekaranya itu berabad-abad berjalan. Ada satu dunia yang berbeda kemunculannya ya. Kemunculan memperjuangkan teks tulis ya. Ini tekstual ya, textbook jadinya beragama itu. 100 tahun itu ya, sebelumnya itu orang sudah dalam arti yang positif. Gugontuon itu artinya ya, kalau gugontuon tidak berarti harus begitu dipercaya, enggak. Itu konsensus. Jadi kata gugontuon adalah konsensus yang berlaku sehingga tidak perlu perdebatan, itu gugontuon. Ya. Artinya ada beratus tahun ya masyarakat sudah menjalankan dan sudah menjadi platform atau agenda kebudayaan ya. Konsensus juga bisa disebut teks kan? Ya, konsensus itu adalah teks yang disepakati ya. Jadi konsensus Desa Mawacara itu adalah konsensus kesepakatan sebuah desa terhadap jalannya upekara. Nah, kalau kesepakatan itu nanti tidak sesuai atau teks yang diintroduksi ini, yang diangkat ini tidak sesuai, mana yang harus dimenangkan di Bali? Karena hampir semua landscape kebudayaan Bali itu lebih pada konsensus lokal. Jadi munculnya tanda kutip ya, satu kekuatan ingin mengangkat satu teks dan interpretasi baru ya, seperti orang berpuisi. Pak Oli tadi cerita ada yang karena sasih itu auranya hangat gitu semacam itu kan lebih baik nulis puisi kan gitu. Nah, itu kan artinya itu adalah interpretasi personal. Sementara di Mawacara pelaksanaan nyepi ya, pelaksanaan sebenarnya yang diatur dalam Desa Mawacara bin pidan kal mecaru gitu. Kapan itu tawur? Nah, dewasane mecaru itu yang menjadi. Sekarang diskursnya atau wacana yang berkembang adalah nyepinya. Itu juga perbedaan berdirinya, standpointnya berbeda. Orang dulu tawur, pecaru karena megahennya gitu. Sementara orang sekarang itu adalah liburannya atau dalam bahasa spiritual nanti diimajinasikan orang metape, miyase, tape berate. Tapi kan kenyataannya meceki kan? Ya, itu jadi atau ke objek wisata gitu kan? Ya, ada. Saya pikir nyepi ya atau nyunia ini baru konsensus belakangan. Kalau kita lihat ya, satu pulau menutup airport itu baru gejala setelah tahun 83.
Iya. Kenapa 83 jadi apa Iya. 80-an itu jadi libur nasional kan? Iya, iya. Sebelum itu desa saya ini di Buleleng ya, orang ke sungai naik sampan di sungai dan kalau di Pengulon ya, ibu saya keluarganya itu ke yang dekat pantai itu meninggalkan desa lewat sawah dan sungai, mereka masak. Dan ada yang main ayunan gitu. Kalau di desaku tuh ada Itu yang masak-masak. main ayunan, masak dan Ya, ada dagang. sepanjang tidak di desa. Ya, ada yang orang ceki juga kan. Betul. Jadi ini Nyepi menjadi konsensus ya setelah Taur itu menjadi konsensus. Taur lah lebih dulu menjadi konsensus. Jadi ada dua konsensus. Taur sama akhirnya menyusul penyepian. Nyepi. Catur berarti penyepian sampai konsensusnya adalah tutup airport. International consensus ya. Iya, iya. Nah, ini yang sebenarnya yang menarik sekali dilihat perubahan dari cara berpikir dari Taur menjadi konsensus ini. Ya, ya saya melihat begini, ada perubahan satu ya dari segi desa Mawacare, konsensus lokal yang utama di dalam melaksanakan upekara desa Mawacare begitu kan, menjadi teks ya yang sangat sifatnya bisa regional. Tidak semua orang, buktinya di Buleleng, tidak semua geria punya Sundarigama begitu. Iya. Tidak semua desa punya Sundarigama, jelas itu ya. Apalagi di Jembrane, kemudian Karangasem. Teks itu sangat elit sifatnya. Pedoman beberapa orang elit yang pegang itu. Sementara yang berlangsung itu, yang menjadi koridor semua upekara itu adalah Pawukon, Sase. Itu adalah konsensus kesepakatan yang saya lacak dan saya yakini itu pra-Hindu. Jauh sebelumnya. Jauh itu karena pengerupukan itu unsur mengusir hantu itu adalah agama-agama animis atau kalau kita tidak mengatakan animis ya itu pre-Hindu. Jadi ini jangan saya melihat ya saya berkeyakinan dari semua sejarah bagaimana di dunia orang juga mengusir hantu ya itu ada ya di dalam peradaban yang lain ya. Nah yang menjadi menarik apa? Kalau Taur menjadi pokok pemikiran yang menjadi perdebatan, itu artinya relasi dengan dunia besar, Wana Agung. Karena ketika Taur kita nanti terkoneksi dengan Wana Agung, kemudian kita melakukan upekara ke Wana Agung. Iya. Ya. Sementara kalau Nyepi, Wana Alit ya. Iya, iya. Sekarang manusia Bali atau kita umumnya di Bali bergerak dari memperjuangkan nyepinya dimasukkan, nyepinya spesial, nyepinya makanya harus di tempat spesial namanya tilem gitu. Jadi tahu dulu tidak, jadi ada pergeseran paradigma berpikir dari sekarang sudah antroposentris, pusatnya manusia. Dulu komunal gitu, sekarang individual. Jadinya manusia yang lebih penting. Lebih dipikirkan. Betul, dulu kalau orang dalam konteks ritual nairage pas sembayang kepada Sang Hyang Embang, tendirage medue niki kan gitu ya. Kalau sekarang orang saya mau pencerahan dan sebagainya kan. Saya ingin mendapatkan tapa berata dan sebagainya. Kata tapa dan berata itu sangat elit itu. Ya. Ya. Jadi seakan-akan kita sudah menjadi setengah dewa lah ya kalau sudah bisa melakukannya. Itu artinya orang-orang yang sudah terbebas dari artinya melampaui, sudah bisa memasuki ruangan selesai dengan urusan makrokosmos. Ya. Jadi dulu kosmik menjadi makrokosmos menjadi bagian daripada penentuan kalender lebih banyak. Sekarang perdebatan ini nampaknya kalau saya coba memahami atau memitigasi perkembangannya kenapa harus Nyepi karena itu kan meruat diri mendapatkan sunya transformasi tapa berata diskusinya begitu ya dia ingin mendapat tilem sebagai itu padahal itu hal yang berbeda dalam konteks mitologi atau kepercayaan yang dipakai pedoman dalam pelaksanaan Nyepi gitu. Pada saat tilem kita urusannya dengan makrokosmos. Dengan Buana Agung. Dengan Buana Agung. Ya. Nyepi dengan Buana Alit. Buana Alit. Tapi kita yang kita jadi pekan perdebatannya itu buana diri kita kan. Nyepi
Panyepian yang Buana Alit ini ingin mendapatkan posisi hari yang lebih besar. Di Tilem gitu. itu. Jadinya Tilem yang jadi perebutan, apakah Tawur apakah Nyepi kan gitu. Karena begitu yang saya tangkap. Jadi ini artinya ada pergerakan dari konsepsi yang berpikir Buana Agung ya. Kalau yang bersenter pada diri itu antroposentris ya, antropo manusia ya. Yang awalnya itu adalah makrokosmik Buana Agung, nah iraga bagian sang yang bang gitu. Sekarang mulai muncul ya. Nah, ini yang bagi pemikir yang serius ya memikirkan ya bahwa ada pergerakan dari tanda kutip ya yang mengutamakan komunalitas ritual, di mana sebenarnya ketika sembayang bersama itulah di Taur itu harus nikene ujungan gitu. Itu yang kita utamakan. Jadi itu yang harus spesial. Perdebatannya sekarang kan kita harus bertapa, ini kan. Iya. Jadi individualitas di dalam Nyepi sehingga dapat penyucian kosmik ketika Tilem. Ini yang sekarang mengemuka. Jadi antara cara berpikir komunal melihat Taur kesange dengan cara berpikir individualitas dalam mencapai pencerahan. Ini diskusinya sudah sampai kemana-mana ya. Ini ada dua pemikiran. Jadi itu ya. Artinya gini, kan itu ada di Lontar Sundari Gamo. Penentuan antara apakah Tilem itu Tawur, apakah setelah itu ini Tawurnya atau sebelumnya Tawurnya. Di Sundari Gamo itu kan yang jadi perdebatan ini, aku sebenarnya nggak tahu banyak soal Sundari Gamo. Aku jadi ingin penasaran tahu karena semua orang mengutip Lontar Sundari Gamo sebenarnya apa sebenarnya isinya? Kenapa itu menjadi perdebatan gitu kan di Sundari Gamo itu? Apa yang terjadi pada Lontar itu sebenarnya? Apakah itu tidak jelas menyebutkan bahwa Tawur itu pada saat Tilem atau seperti apa? Apa yang terjadi sama Lontar itu? Lontar Sundari Gamo itu hanyalah salah satu lontar yang mengatur tentang agama atau perilaku kita kepada bumi. Sundari itu adalah bumi artinya. Sundari. Sundari itu bumi. Ya, Gamo itu? Ya, agama itu adalah tata cara kita dalam mertinin jagat atau bumi. Ya, yang disebut bisa disebut agama lah itu ya. Agama betul. Sundari. Ya betul, karena ada Bahing Sundari yang lain kan. Jadi konteks kita memposisikan tubuh kemanusiaan kita dalam konteks bumi itu namanya Sundari. Dan Zangri atau jenis Sundari itu adalah salah satu interpretasi pedoman untuk pawukon dan agama. Jadi ritual dan mantra-mantra isinya. Nah, ada Sundari yang sangat tua namanya Sundari terus. Kemudian ada Sundari Bahing Sundari, kemudian Sundari Gading, Sundari Bungkah. Itu yang tercatat dalam lontar-lontar lama. Wah, banyak nah, sekali. Ini dan Sundari Gamo adalah lontar yang menurut catatan, lontar itu mencatat lontar loh, Jadi gini, buku undang-undang ini merujuk pada undang-undang sebelumnya kan? Iya. Jadi kalau undang-undang merujuk pada undang-undang sebelumnya. Sundari Gamo merujuk pada jadi nah itu ada undang-undang yang mencatat. Ada catatan tentang terciptanya undang-undang ini. Namanya itu salah satunya adalah Tutur Medang Kemulan. Tutur Medang Kemulan itu menceritakan bahwa lontar itu sumbernya ini, lontar ini sumbernya itu. Ruwet juga ya. Ya, artinya bahwa kalau Sundari Gamo adalah lontar yang tidak tercantum ketika Tutur Medang Kemulan ditulis. Jadi belum, makanya saya bilang itu lebih mudah dibandingkan Sundari terus, Sundari Bungkah, ya sama Sundari Gading ya. Bahing Sundari juga gitu kan. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena ini yang paling populer dan paling banyak dicetak dibandingkan Sundari yang lain. Ya, pantas itu media-media aku dengar di mana-mana itu Sundari Gamo aja gitu kan. Sundari Gamo adalah lontar yang paling detail dan paling gampang dipahami terkait dengan pawukon. Sundari Gamo ini adalah interpretasi lebih mudah dibandingkan Wari Gegemet yang mengatur pawukon. Jadi kalau tidak ada Sundari Gamo ini ya, sebelum terciptanya Sundari Gamo, agama Bali itu sudah berlangsung ratusan tahun. Nah, kenapa menjadi perdebatan? Karena ternyata setelah saya buka semua yang terkumpul di Kertie, di sini urgensi Kertie. Iya.
Jadi 100 tahun berdirinya Kertih punya urgensi dan posisi strategis untuk meng-cross check data Sundari Gama tertua yang tersimpan di Bali dalam bentuk lontar. Ya. Nah, Sundari Gama yang tersimpan di sini ternyata tidak sama dengan yang didiskusikan. Kan menarik sekali ini. Iya. Diskursus atau perdebatan muncul karena ada cetakan, kemudian ada terjemahan yang tidak sama dengan Sundarinya. Nah, ketika orang-orang membaca lontar, kenapa nggak pernah mencakapkan itu? Karena mereka sepakat. Tapi begitu terjemahannya disebar, muncul perdebatan. Satu ya, perdebatan muncul karena interpretasi atas teks, biasa itu. Iya. Kedua juga validitas teks. Kalau ada tidak valid kemudian memunculkan kerancuan, itu akan memunculkan perdebatan. Sekarang yang terjadi adalah dua paragraf panjang dari Sundari Gama itu tidak tercetak. Tidak tersalin berarti ya, tidak. Jadi yang beredar hilang atau gimana? Dua lempirnya itu satu lempir bolak-balik itu hilang. Ya, jadi tidak ikut dijilid gitu kan? Tidak ikut dijilid. Nah, itu di dalam persebaran teks itu sesungguhnya bisa yang dikomplain ada percetakannya, tapi juga ketika menyalin dari teks yang lebih tua ke teks baru mungkin ngundap ya gitu loh, atau kalau dia sengaja menilep itu, menghilangkan teks itu namanya interpolasi teks. Orang ya saya nyalin lontar berhak dong ngilangin itu, saya mau majuin biar nyepinya jadi tilem gitu kan. Iya. Nah, tapi menjadi sangat jelas kalau kita baca yang disimpan di Kertih. Karena sangat aneh, bagian yang hilang itu yang berkaitan dengan yang diperdebatkan sekarang soal nyepi itu. Sebelum sampai ke sana, ini temuan saya ya. Silahkan akademisi mengadili ya, tapi secara akademis ya, karena ini percakapan diskurs ya. Iya. Sundari Gama yang beredar adalah cetakan yang umum tahun 1967. Itu PHDI. PHDI itu melakukan kesalahan, cetakannya adalah cetakan yang lempirnya tidak lengkap. Itu terbitan Tabanan. Itu asalnya oleh. Kemudian muncul lagi terbitan yang lain. Saya tidak mau menyebut karena ini berurusan dengan company dan institusi. Tapi kalau PHDI wajib kita sebutkan karena itu alpa, artinya keabayan. Nah, 19 Sundari Gama itu seperti ini ya, agar nanti biar jelas oleh yang teman-teman bisa memahami isinya ya. Kita bagi dulu dua ya. Antara desemawacara praksis sehari-hari atau praktek ritual itu udah selesai sebenarnya. Tapi ini kan mau memasukkan teks ini dalam konteks yang sudah berlangsung. Ini Sundari Gama itu mengatur tentang di dalam perayaan Kesanga atau Nyepi itu. Ya. Ini juga saya sebenarnya tidak mau menyebut perayaan Nyepi ya. Karena yang benar itu kalau dalam cara pikir tradisional ini adalah Taur Kesanga gitu. Nyepi itu akibatnya Taur. Sekarang kan orang bilang Nyepi. Kalau waktu kecil nak pacaruan Kesanga gitu kan. Nyepi itu hanya ikutannya kan. Ikutannya aja. Kenapa Ben Manikal Nyepi? Enggak begitu. Penusan Taur berarti nyipeng kan gitu kan. Nah, di dalam Sundari Gama ini yang diatur itu adalah upacara-upacara berdasarkan 30 buku. Tapi sebelum sampai ke sana ada 12 bulan. Jadi di Sundari Gama ini ada dua layer, ada dua lapis. Lapis pertama adalah bulan-bulan sasih yang diatur. Pak Wukon itu. Sasih ya. Sasih Karo sampai nanti Kedase dan Kesanga. Yang diatur ketika Sasih Kesanga adalah Taur Kesanga. Dan ini menjadi istimewa karena ini adalah closing Sasih penutup sebelum mulai ke Dewa Yana namanya. Sebelum mulai ke Dase nanti Purnama ke Dase. Berarti di Sundari Gama itu seluruh Sasih itu dijelaskan di situ ya? Dijelaskan. Sasih Kase, Karo. Dijelaskan semua. Dan yang bermasalah ya. Yang jadi perdebatan sekarang pada saat mengatur Sasih Kesanga. Sundari Gama
tidak bermasalah dengan dirinya, Ya. tapi teks yang beredar yang bermasalah. Jadi Ya. kalau kita baca ya, saya berani mengatakan itu karena jangan diprotes saya. Pusat Dokumentasi Bali, negara yang memiliki provinsi Bali ya, itu mempunyai 4 ya teks yang berbeda. 2 ini berbeda. Satu ini yang utuh, ini yang hilang lempirnya atau diinterpolasi. Diubah ya, berubah. Ini konsisten ya. 3 bahkan ya, 3 bahkan yang konsisten sekali 3 ini. 2 ini lebih hilang beberapa paragraf bertentangan dengan ini gitu. Bertentangannya nanti implikasinya penentuan hari nyepi. Ya, nah sementara itu 3 lontar ini sama dengan lontar. Ini kan perpustakaan paling baru ya. Iya. Perpustakaan yang lebih tua itu namanya Perpustakaan Lontar Udayana. Unit Lontar Udayana sekarang namanya. Mereka punya 1 lontar. Isinya sama dengan yang 3 yang panjang. 3 yang berbeda. Yang bukan yang berbeda, Ya, yang panjang, yang utuh. Yang utuh. Ini saya kesimpulan saya ya. Saya sudah menyimpulkan. Ya. Jadi sudah kalau buat saya sudah menyimpulkan. Jadi silakan kesimpulan saya diuji kan. 1 di unit lontar Udayana itu sama dengan 3 yang lebih panjang, lebih detail tentang upekara, tentang isinya itu. Ini tidak yang 1. yang 2 ya. Terus kemudian Gedung Kertie. Tadi saya ke Gedung Kertie karena dari dulu pernah terlewati teks itu, artinya sempat membaca. Ya, kembali dulu, yang utuh itu yang hilang di ininya, yang lempirannya hilang atau yang lengkap? Yang utuh itu yang tidak hilang lempirannya dong. Yang tidak hilang lempirannya ya. Oke. Ya. Koleksi Kertie itu adalah koleksi yang utuh gitu. Kenapa saya katakan utuh? Karena loncat dia dari paragraf pertama itu loncat ke paragraf kelima. Kalau kita bandingkan, bisa kalau nanti saya kasih slide untuk melihat bahwa ada diloncati 1 paragraf. Implikasinya apa? Implikasinya ada satu hari ritual yang harus maju. Nyepi itu, kalau yang dikenal Nyepi, terdiri dari 4 ritual. Ya. Ya. Apa itu? 4 ritual. 1 persiapan, caru, pempatan itu semua dibersihkan semua, ya. pembersihan, persiapan jahitan, kemudian bikin sengkui, apa namanya tuh yang ya semua bikin kelangsah, bikin macam-macam dan sebagainya itu 1 hari. Membeli ayam korban gitu kan, seperti itu. Ya itu kalau dulu membeli, kalau sekarang dulu kan tidak membeli ya. 1 hari itu kan. Ya. Hari kedua itu ya variabel kedua itu adalah pecaruannya, ngaturang carunya, menggelar carunya. Kalau ini angaweaken namanya. Ya. Ini membuat ya, nanti menggelar. Anggawe akan. Ini Agawe akan. Membuat ada gawi gitu kan. Ya, ada gawe. Tapi kalau sudah dipuput namanya gelarakan ya. Gelar akan. Ya, tetapi setelah itu nanti akan ada ini saya balik dulu ya. Persiapan atau pembuatan caru, kemudian nanti ada unsur memuput carunya. Tapi sebelum itu harus ada namanya melasti gitu. Wajib itu ada melasti, tidak ada penyepian tanpa melasti. Iya. Setelah itu, setelah diupacarain atau pengerupukan itu, besoknya otomatis nyepi. Nah, sekarang kita lihat ya. Urutannya di agawe akan itu mempersiapkan upacara itu sebelum tilam, berarti sehari sebelum tilam. Oke, begini ya. 3 tempat yang menyimpan koleksi formal itu ya. Urutannya seperti ini. Gedung Kertie, naskah Gedung Kertie, lontar ya. Lontar. Bukan ketikan ya. Iya. Saya sudah cek semuanya. Ya. Bukan buku juga. Bukan buku. Yang diperdebatkan kan kutipan yang beredar ya. Iya. Karena kutipan di TikTok juga ada di. Kutipan TikTok, kutipan website online. Jadi bayangkan kalau di dalam dunia tafsir Islam mengutip kutipan TikTok tidak pada merujuk Qur'annya. Iya. Ini sudah disembelih bisa sama orang kan gitu. Ya betul. Jadi karena kan udah marah banget tuh kan. Karena validitas daripada diskursus itu atau sebuah wacana itu harus merujuk pada sumber. Di sini kita kelihatan, saya sebagai orang Bali melihat bahwa kita baru belajar melakukan tafsir. Nah,
balik ke koleksi Kirtia itu adalah koleksi dengan upekare yang berjenjang sangat jelas. Persiapan, melasti, kemudian ngemargiang caru. ngemargiang, ya. Besoknya itu Nyepi. berate. Ya. Ini sama nih. Perpustakaan Pusdok, Pusat Dokumentasi Daerah juga begitu, lontar lengkapnya itu. Bahkan ada satu dengan judul yang lain, namanya Game 3 ya. Tapi konsisten menyebutkan persiapan, gawe caru ya. Kemudian di Purwani ya. Ya. Kemudian tilem pagi itu melasti Melasti, pagi sore. sekali. Sore nia ya, sorenya itu magelarakan. Caru-caru yang dibuat pada Purwani ini di Antebang gitu kan. Ya, Aturang ya. bercaru nih kan. Nah, itu Aglaraken. agelarakan. Enjang nia besoknya itu maka ya ini kan tilem nih dua ya. Ya, Ini ya. tilem, ini Purwani. Ya, paginya melasti, sorenya pecaruan. Pecaruan yang sudah dibuat ini. Enjang nia itu apa? Disinilah ini nyepi. Ya, enjang nia nyepi gitu kan. Ini ada nanti saya akan share ya sehingga bisa dibaca. Enjang nio melali. Enjangnya itu melalui bebas. Ya. Kan itu yang sebut sebagai apa namanya tuh? Acara besoknya itu ngembak. Ya, Nah, jadi ngembak. ya. Kita di dalam lontar itu tidak ada pengembak. Ya, udah dibebasin Ya, udah bebas. Ya, mau, bebas. mau apa aja Apa boleh. ya, nah? Gitu. Ya, sekarang jadi perdebatan itu adalah 4 tahapan dalam 3 hari itu. Purwani, Tilem, sama apisan ya. Ya, tanggal 1. Tanggal satunya Ya. untuk kesade ya. Kesade, Sade ya. Kedase. Kedase. Iya, Jadi kedase. dase ya. Nah, jadi begini agar tergambarkan ya. Yang menjadi masalah kenapa diskusi ini jadi demikian Seru, seru, sangat luar biasa hetik, seksi arkaik. ya. Karena begini, jadi ada halaman ini mestinya begini. Ini Purwani jelas-jelas disebutkan tan agawe akan bute yadnya. Ate ring Purwani ing tilem ike te agawe akan bute yadnya rihen catus pate ing desa. Pada saat Purwani membuat semua perlengkapan buteyadnya yang nantinya dipersembahkan atau dipujakan di Catuspate. Jelas ini. Iya. Jadi persiapan di Berarti Purwani. persiapan belum menggelar kan? Belum menggelar. Ya. Tetapi di buku-buku yang terbit ini keluar dikatakan begitu, membuat itu diartikan sudah menjalankan. Iya. Nah, lempir yang hilang adalah begini. Jadi ini adalah pagi sore besoknya ini tidak ada. Besoknya kan begitu. Ini paginya. Ini Purwani sebelum tilem. Ya. Ini Tilem yang nggak ada ya. di tilemnya hilang. Ya. Pagi sore aktivitas tilem itu apa? Ini yang tidak ada di versi yang beredar ya. Yang ada adalah seperti ini. Akhirnya begini. Ini. Setelah agawe aken membuat dan persiapkan ya, membuat caru. Enjangnya ya. besoknya itu hanyepi mati geni dan selanjutnya. Nyepilah besoknya. Jadi kalau ini Purwani ini artinya tilem begitu. Orang berkesimpulan seperti itu. Ya, karena urutannya seperti itu. Urutannya kan seperti itu. Tapi kenyataannya tuh harus dibuka nih. Ada yang hilang di tengah Ada di satu antara hari itu. yang tidak termasukkan ke dalam lontar. Ini biasa disebut sebagai error daripada penyalinan lontar. Ya, ini yang hilang kan? Yang tilem ini, tilem pagi, tilem pagi dan melasti. melasti. Ya, tilem sore. aglaraken. Betul. Ya. Jadi ini yang Aku udah beredar. pasti ngomong bahasa Jawa kuno nih. Ya. Jadi baca cuma utuh Pak Ule ya. Besoknya bahasa Indonesianya aja aku baca. Besoknya Pada setelah saat Purwani, tilem, Pak Ale. setelah Purwani Nah, ya ini tilem setelah pagi. Purwani ya. Iya, setelah Purwani. Setelah persiapkan Purwani, ya. agawe kan. Hmm. Agawe akan buteyannya ya. Agawe akan buteyannya. Sehari setelah dibuatkan itu besoknya ya.
Ya, enjang nia begitu Ya, disecara. enjang nia te ring tilem las tiakne hikan Ikang. pratimo. Ya, Ya, ikan jadi pratimo. besoknya enjing nia ate ring tilam ya lastiak kene ikang pratime. Melasti, ya. ya. Jadi bawa melasti ke pantai Pratime Ya. kemudian balik. Nanti ada upacara penyambutan dan sebagainya, istirahatlah. Itu yang terjadi atau sudah jadi praktek di tempat-tempat banyak sekali di Bali masif ya. Iya. Dan Buleleng juga ya ini perlu penambahan. Itu sesuai dengan tradisi kita di Buleleng, persis seperti itu. Paginya melasti dulu ya. Terus kemudian sorenya baru langsung mecaru. Ya. Tapi di banyak tempat melasti bisa dilakukan jauh-jauh hari. melasti itu adalah taur itu yang tidak boleh diginikan. Ya, itu ketentuannya karena ada lontar lain. Nah, implikasinya apa? Kalau hilang Hilang itu hilang implikasinya dua ya. halaman ya. Jadi saya tidak mengatakan prakteknya ya. 2 tahap ini hilang. 2 tahap itu hilang. 1 hari 2 tahap pagi Artinya dan orang sore. berpikir bahwa taur itu nyepi itu tilam. Iya. Bisa dibayangkan ya, pedoman ini yang hilang pagi dan sore itu bertentangan dengan pedoman taur di Besakih. Ya, bertentangan dengan lontar-lontar yang biasa dijadikan pedoman yang ada di Kelungkung. Ya, di Kelungkung. Berpedoman dengan awig-awig di Seberatan. Samayaji. Samayaji. Itu ya. di dalam awig-awignya lontarnya jelas dikatakan bahwa persiapannya itu ketika perwani, kemudian besoknya itu adalah pecaruan. Ya. Setelah pecaruan, jadi pecaruannya tilem. Ini berapa ada desa adat di Bali? 1400 ya? Ya, 1400-an. Ya, 1300 lihat sekian. dulu perdanya. Ya, jadi kita melihat Lihat bahwa dulu bantuannya berapa gitu. ya silakan. Implikasinya kalau hilang satu lempir itu, satu lempir yang pagi sore itu ya, satu hari itu, implikasinya akan bertabrakan dengan 1000 sekian yang sudah tertulis bahwa bahwa taur itu pada saat tilem. Ya, artinya gini, disederhanakan seperti ini. Ada kesalahannya, aku kalau bisa simpulkan ya, bisa sederhanakan, kesalahannya agawe pada saat Purwani dianggap sudah menggelar. Jadinya besoknya sudah nyepi. Kan seperti itu. Karena hilang yang satu itu. Ya. Yang satu bagian. Karena di situ aglarakan kan. Ada lagi yang memindahkan melastinya ke sebelum agawe. Ya, sebelum agawe. Jadi tetap ada melasti, tapi disebutkan di sana itu ke sehari sebelum agawe itu, sebelum Purwani. Atau nyari hari libur lah, minggu gitu misalnya kalau Nah, nyepi itu kan Rabu. prakteknya di lapangan. Iya, Nah, kita membicarakan teks ya. Jadi implikasinya kalau teks ini diterima, maka dia akan bertabrakan dengan teks awig-awig masif di seluruh Bali. Nah, artinya kan gini, bertabrakan teks ini yang terjadi di lapangan bahwa di situ nyepi di Besakih yang mana tuh yang bertabrakan itu? Kalau sesuai teks dia melakukan apa pada saat tilam itu? Pada hari yang sama mereka akan melakukan kegiatan ya upacara yang berbeda gitu. Yang satu nyepi, yang satu tawur. Kan bisa seperti itu. Jadi begini, kalau orientasi agama Bali itu selalu porosnya di Besakih. Iya. Karena itu sudah diakui sebagai ibunya semua pura di Bali. Nah, kalau kita menerima atau bersepakat untuk menerima Sundari Gama yang ada lempirnya yang hilang, maka implikasinya akan bertentangan dengan upekara Pancawali Krama di Besakih, tilem kesange tawurnya. Nanti juga Ekedase Ludra akan bertentangan karena itu tilem kesange tawurnya. Jadi bayangkan kalau di situ tawur, di sini nyepi.
balik saja dulu. Di sini Nyepi, di situ Tawur. Oh, di sini Nyepi, di situ Tawur kan gitu jadinya. Yang bersalah kan Iya. bukan mereka. Iya. Nah ini yang berubah gitu. Nah cara berpikir pengelolaan spiritualitas Bali adalah mengorkestrasi apa yang menjadi panduan daripada Besakih dan menjadi bagian daripada masyarakat. Itu yang diusahakan oleh Gel-Gel, oleh kerajaan waktu terbentuknya keluarga Pasek, Empu Kuturan dan peristiwa itu tercatat. Jadi hal yang saya bisa kutip adalah ini karena Pak Uli kan dari keluarga Pasek ya. Ya, Sonia dari Pasek ya. Pasek Gel-Gel lah. Pasek Gel-Gel. Ya, tapi tidak jadi pengurus Mahagotra. Jadi begini, saya tidak Pasek. Istrinya Pak Uli itu adalah poros Pasek yang ada di Buleleng, Bali Agung. Itu tercatat dalam Pasek Gel-Gel. Pecahannya ke sini. Di dalam babad yang dipegang oleh keluarga Pasek Mahagotra itu, tahun 1189 Masehi, itu ada sebuah bisama. Bisama itu ada perintah leluhurnya, Panci Resi, salah satunya Empu Kuturan, kepada putra-putranya, Sabti Resi, untuk melakukan puja keliling di Bali. Taur kesangenya tilem. Jelas itu 1111 Saka. Kalau tambah 78, 189. Dari mana? Kenapa bisa begitu? Semalam sebelum tilem, beliau-beliau, keluarga Sabti Resi itu, mekemit di Lempuyang. Paginya mepamit ketika tilem. Jelas. Paginya saat tilem mepamit. Untuk berjalan ke Besakih. Sorenya melakukan pecaruan. Ya, itu pecaruan yang dilakukan memakai Banten Pance Wali Krama, Amance Wali Krama. Nama Banten sebenarnya. Iya, iya. Nah, itu Jadi jelas. seperti nama upacara. Jadi seperti nama upacara. Ini nama Banten. Saya tidak bercanda. Implikasi kalau menerima kekurangan, kekeliruan atau kekurangan satu lepir ini, atau memajukan tilem masuk menjadi nyepi ketika tilem, adalah secara teks itu mencederai, menolak daripada babad Pasek dan babad Bendesa Mas. Oh, itu banyak pendukungnya itu. Bisa kalau Saya makanya bilang kalau Anda saya karena tidak Pasek, jadi bilang gini aja. Tawur kesange menurut babad Pasek gitu. Di mana? Jangan ngomong nyepi. Karena nyepi ini konsensus pribadi, konsensus masyarakat desa ya, apakah di desa aja. Dan nyepi ada banyak ya, ada nyepi Segara ya, ada nyepi Subak. Nah, itu konsensus masing-masing. Sekali lagi, dua babad besar ya, Bendesa Mas ya sama dengan Pasek itu sudah jelas, tahunnya lagi sangat jelas. 1111 ya Saka. Kalau mau 78 ya tambah menjadi Masehi 1189. Taur itu. Nah, ini implikasinya, saya baru melihat teks saja ya. Tabrakannya, seberangannya dengan teks. Kalau kita mengikuti interpretasi nyepi menjadi ketika tilem, dia tidak cocok lagi, dia tidak sinkron lagi dengan teks Sumandala. Itu adalah pedoman di Besakih ya. Di Sumandala itu adalah pedoman salah satunya Taur Cetra. Dilarang untuk melakukan di Perwani. Larangan itu di situ ada. Ya. Tawur di Perwani. Sehari sebelum tilem tak dibolehkan. Bukan lagi tabrakan, melanggar daripada Sumandala itu. Ini Sumandala itu konsisten. Sumandala di rumah saya ada 2. Sumandala ada di Kertie, banyak di situ beberapa ya. Sumandala itu ada lontarnya itu hampir di semua pedanda-pedanda. Hampir merata. Karena itu pedoman untuk melakukan ritual di Besakih. Lontar-lontar yang menjadi pedoman kerajaan itu ada dipegang secara umum. Usana Bali, Sumandala gitu, Rogo Sanggara Bumi itu dibagi oleh kerajaan untuk dikopi kepada Bagawante di mana begitu. Nah, ini persebaran teks
itu dilakukan sadar oleh negara kerajaan agar menjadi acuan gitu. Misalnya Bali gitu. Sama dengan sekarang Mahagotra Pasek dengan sadar mengcopy dan atau mencetak babat Pasek begitu. Dan babat itu yang akan tidak kesesuaian yang dilanggar ya, kalau saya tidak menakut-nakuti tapi yang dilanggar itu kan teksnya ya. Praktek-prakteknya sudah dengan sendirinya dilanggar, maksudnya bertabrakan dengan praktek-praktek desa. Kalau terjadi tabrakan itu sudah pasti terjadi kekacauan kan. Artinya kembali ke percakapan awal, kita di sini berpikir tentang bagaimana sebenarnya tabrakan desa mawa cara dengan teks ya. Apa kita sebut mawa cara apa nih? Sastra mawa cara. Sastranya pun tidak valid. Kalau kita tidak valid dari segi apa? Kelengkapan dengan teks-teks yang berjudul sama tetapi tidak utuh gitu. Apakah kita sekalipun katakanlah utuh satu-satunya, apakah itu kita tabrakkan dengan babat-babat besar yang sebelumnya diterima, sudah ada, sudah diyakini atau diterima, disucikan bahkan kan. Satu itu ya. Kemudian prakteknya ini sudah berseberangan. Jadi di mana celah wacana ini untuk tanda kutip ya dibela. Saya tidak bersikap untuk mengatakan hentikan, enggak. Celahnya di mana gitu. Hari ini kalau dikatakan ada itu 500 lontar mengatakan bahwa ini harus ganti besarke, harus ditilam. Kalau ada lebih daripada satu saja begitu ya, ada yang lain tunjukkan. Kan satu tidak mungkin mengalahkan ada beberapa ratus koleksi yang lain. Itu yang penting sekali. Bagaimana diskurs ini satu teks yang ingin mengalahkan teks yang sudah berlaku sebagai praktek budaya dan sekaligus juga acuan-acuan yang selama ini dipegang. Awig-awig kan salah satunya. Nah, kembali gini, desa mawa cara, kapan sebenarnya orang di Bali menggunakan teks itu sebagai acuan? Sejak kapan? Jadi kalau sejarah terbentuknya desa tahu, itu biasanya pondokan. Nak mondok malu itu. Pemekaran desa. Pemekaran desa itu merujuk pada desa yang dimekarkan. Jadi mereka itu akan merujuk pada teks-teks dari desa sebelumnya. Katakanlah ada desa yang tua sekali ya, di Buleleng itu ada namanya Desa Bile. Ada Desa Bile tua. Ya, Desa Bile tua dan Desa Bile muda kan. Bile biasa. Bile muda ini sebenarnya kalau bila tua muda ya, bila muda dan bila tua. Jadi mereka tuh pindah. Maka yang dirujuk itu ke sana konsensusnya. Tetapi karena landscape alamnya berbeda, bisa jadi mereka membuat konsensus baru di semua cara. Ragen abo pindah holing gitu sing patuh jadi desane gitu. Ya, pohonnya berbeda, jadi tanahnya berbeda. Kemudian sing cocok kayak gitu. Nah, muncul konsensus baru. Tapi kalau mereka buat dalam ritual itu biasanya yang desa-desa baru ini akan nunas tirte ke desa lama gitu. Iya. Sehingga itu sudah praktek itu masih ada sampai sekarang. Nah, itu yang sebagai dreste kuno itu begitu ya. Jadi kita bisa melacak mana desa tua dan mana desa baru. Nah, desa tua ini juga nanti bertanyakan, ini sebenarnya dulu nak pondokan masih gitu kan. Nak bidan pondokan dari mana? Oh, mungkin dari daerah sekitarnya. Proses pemindahan itu biasanya mengcopy tradisi yang ada. Sebuah konsensus dari tradisi sebelumnya. Atau membuat tanda kutip ya dialektika pang mana kini tangkil kang wang dimanisi dini ngodalin gitu. Ya, itu biasa itu terjadi. Biasa kan? Ya. Jadi kalau ada odalan barengan, terlalu sibuk sekali. Bagaimana kalau kita di manisnya saja? Jadi orang katakanlah begini ya, desa tua berasal dari sebuah desa yang tua, pindah dia. Bangun pura. Johen dek pangman tangkil. Ya, di desa tua dapat tangkil. Di sini kita bisa modalin gitu. Bisa modalin gitu kan. Kalau barengan kan nggak bisa. Dan ngerungu biasanya, pasti kena ayaan tuh. Ya.
Desa-desa pemekaran selalu mendapat ayahan, nak itu amang gitu suwun merdesa dini gitu kan. Biasanya Iya. mereka kena itu. Pola seperti itu konsensus. Bagaimana tradisi diturunkan dengan pola itu? Template-nya adalah desa-desa kuno. Jadi tidak benar ya kalau sebuah teks lontar itu hilang, maka tradisi kalau nggak dipakai Tradisinya kan, hilang. tradisinya hilang enggak. Ya. Nah, dari sanalah muncul lontar itu. Lontar Purana Desa. Kenapa? Mereka ingin tahu nak saking dike asalnya gitu kan. Ketika Iya. mereka bermigrasi dia perlu legitimasi asal usul. Maka desa-desa tua word gitu, word ragoling gitu. Di word itu sing ada lontar. Yang ingin bercerita adalah para migran gitu. Iya. Para orang-orang yang berpindah. Nah, mereka ini biasanya lebih urati kan gitu ya. Ini kan tumbuh dengan alamiah. Satu lagi seperti proses cloning gitu kan. Ya, yang mengkloning biasanya mencatat gitu. Mencatat asal usulnya. Biar nggak lupa Ya. gitu kan itu. Makanya jangan, saya sering melihat di lapangan, desa-desa tua tuh pingin cari kawitan. Nggak bisa, mereka udah desa tua. Iya, iya. Kamu sudah paling tua Sudah ini paling tua. ngapain? Kalau sebenarnya asalnya Lijo. Jangan bertanya gitu. Yang jadi pertanyaan Anda ini migran di abad berapa sebelum Masehi kan begitu. Kalau kita berasumsi Bali itu dihuni oleh migran, migrasi orang-orang prahistoris, prasejarah. Ya, ya. Kalau umpamanya berpikir bahwa leluhur kita itu asli Bali artinya berasal dari tanah kan, diciptakan oleh Di Betara kan gitu kan. Iya, iya. Ya. Artinya gini, yang dipakai rujukan ini khusus untuk Tilem Kesango, yang dipakai sejak kapan memakai rujukan teks gitu? Rujukan lontar Sundari Gamo yang berwujud teks ini gitu. Kapan itu sebenarnya? Kalau kita melihat, makanya saya melacak sampai ke tahun 1189. Apakah sebelum itu ada tradisi Taur Kesange? Itu pertanyaan besar buat belajar. Sebelum tahun 19, sebelum abad 12. sebelum abad 12 ya. Ya, sebelum abad 12. Jadi abad 11 tahun 1000 itu adalah secara historis ya. Itu adalah periodenya daripada Udayana. Periodenya Empu Kuturan. Apakah di Empu Kuturan itu mulai ada Taur atau Amaliwal Kerama? Kemungkinannya itulah menjadi momentumnya. Karena data-data epigrafi ya itu mengatakan hal yang tidak sama begitu. Ini jadi perdebatan antara pembaca prasasti yang tembaga-tembaga itu. Dan kemudian juga menjadi pertanyaan sebenarnya dari tahun 1800 peneliti Frederick gitu ya dari Belanda. Mereka kaget kenapa cetranya orang Bali dengan cetranya orang India itu selisih 1 bulan. Cetra itu apa? Yaitu Kesange itu bahasa Bahasa Sanskerta. Cetra itu. Bulan Cetra kan, Cetra ya atau Kesange sama ya. Itu kenapa selisihnya itu 1 bulan Dengan India. dengan India. Kenapa? Itu sampai sekarang tidak terjawab karena apakah positioning, apakah itu nanti nampih sasih ya. Tapi Apakah memang berbeda bulan di India sama bulan di sini? makanya kemungkinannya adalah tradisi Taur ini ya putaran ini tidak berbasis pada tradisi India. Ya. Dan kalau kebetulan memakai umpamanya bulan ke-9 adalah pingsikinya Kedase, ya hari pertamanya Kedase itu adalah jatuhnya Saka. Bukan karena kita meniru tahun Saka, tapi momentum pergerakan ekunok itu di tengah daripada gelap itu memang dilihat kasat mata oleh semua peradaban gitu. Jadi kalau orang bertanya, ini berarti pertanyaan hipotetikal kan, secara hipotetis gimana? Orang-orang zaman dulu melihat bahwa perputaran, kalau dulu zaman dulu gelap dia tahu gelap, betul-betul tidak ada lampu kan. Ya. Saat tergelap itu apa yang bisa dikerjakan? Pasti harus hidupin api ya. Hidupin api, Iya. kemudian ingin menghalau ketakutan. Pengerupukan ini nampaknya tradisi pre-Hindu kemungkinannya yang tetapi dikonsolidasi oleh para pendatang kerajaan. Format kerajaan kan tidak ada di Bali.
Ya itu ada Raj itu sistem raja, Manawadharma Sastra. Yang ada adalah bentuknya itu adalah Banua. Jadi satu wilayah dikelola bersama kolektif kolegia. Nah, kapan masuk sistem kerajaan itulah yang saya lihat, saya percayai, ini kepercayaan saya, Ya. bahwa itulah yang membawa tradisi untuk memasukkan itu ritual bersama itu ya sebagai bagian daripada kerajaan. Bisa disebut sebagai penyeragaman. Nah, kerajaan mengadopsi ritual lokal ya sebagai bahan atau bagian untuk mengorkestrasi. Ada dua saja kalau penguasa, hilangkan ritual itu atau kuasai ritual itu untuk Iya, diseragamkan kan. Jadi raja-raja dulu memakai itu untuk mengorkestrasi masyarakat. Mereka lah menjadi semacam yang dipertuan untuk ngerajak gitu ya, yang menentukan siapa yang akan melakukan ritual. Apakah polemik ini juga bagian dari orkestrasi ya? Kalau- Ini pernyataan di luar lontar ini. Kalau setiap polemik itu punya ideologi. Kalau kita telaah namanya DNA yang di belakang daripada teks ya. Teks itu membela siapa? Teks itu adalah senjata untuk membela dan mengarahkan teks yang lain atau menghapus teks yang lain. Contohnya itu ini, apakah kita pakai teks yang hilang lempirannya atau kita pakai teks yang utuh? Itu kan Saya secara pribadi kenapa ikut obrolan ini karena melihat ini nanti bagaimana teks ini dibuka menurut rujukan sumbernya. Tetapi orang di luar sana yang berpikir tidak ingin melacak mana lempir yang mana ini. Nah ya saya kebetulan filolog gitu ya. Iya, Filolog iya. yang memang 30 tahun baca lontar aja. ya, filolog hampir tiap hari. yang mencerahkan lah ya. Ya. Filolog yang beneran pegang lontar. Iya, iya. Ya, hampir tiap hari itu ya. Jadi, Artinya filolog keluar ketika ada polemik tentang bukan, karena ini rujukannya adalah teks. Saya ingin mengamati teks ini bagaimana diberlakukan. Bagaimana nanti diterima, bagaimana dipakai menjadi isu oleh politisi. ya Bagaimana ini tanda kutip ya ditunggangi oleh kekuasaan. Ini yang ditangkap oleh orang luar. Kepentingan saya nggak di situ. Tetapi ya perdebatan yang berkembang ini adalah pengalihan isu. Bukan itu. Saya filolog melihat nanti benar nggak mereka menunggu ya. Iya, Tapi karena saya nggak bisa menunggu, saya diundang. Karena saya buka. Saya buka pun saya yakin akan ditentang. Karena tujuannya ada yang ingin berdebat saja begitu. Tidak mencari sumber teks, sumber acuan. Jadi saya udah bagi menjadi 5 layer manusia-manusia yang berdebat itu. Paling kecil adalah ingin mencari kesahihan kutipan. Kecil. Jen sebenarnya lontari mai pesuang. Iya ya. Ya. Pesuang bener. Raga nyak nerima pokoknya sing ada menang kalah nah. Ya, cen lontaran itu gitu. Nah, itu kan. Ya. Tapi jujur ya. Iya ya. Tapi yang paling pinggir ini nggak peduli sebenarnya. Ya, yang paling pinggir ya. Ini yang paling dalam. Yang paling pinggir itu apa kepeduliannya? Yang paling pinggir ini kan ya politik pengalihan isu, bermain menutupi isu-isu yang lain. Ada kesadaran itu. Jadi jangan anggap ini adalah vakum politik. Makanya teks ketika keluar itu pasti berada dalam konteks politik tertentu. Jadi ini ya teks ketika menjadi hot, menjadi topik-topik yang bisa menggantikan urgensi daripada hari ini, dia itu berada di ruang politik. Iya. Ya, jadi siapa ini? Berarti ini orang murni memakai teks. Kalau politisi pikirannya gini, biarin aja, kerjaan gua nggak ada yang ganggu gitu kan. Iya, iya. Jadi kan udahlah biarin aja ribut gini. Jadi ada pembelokan, itu yang dibaca oleh pengamat namanya wacana publik. Public discourse ya, ada ilmunya itu, kajian discourse ya. Iya, iya. Saya filolog, jadi benar nggak nanti merujuk pada teks itu. Nah, yang di sini adalah murni nggak berkepentingan, nggak penting ujungnya apa. Yang penting saya bisa memindahkan atau saya diuntungkan.
popularitas saya terdongkrak, saya ikut dari bagian panggung dan sebagainya. Iya, Atau mau menjadi- nyepi itu ditilam apa setelah tilam itu udah nggak peduli, nggak Yang penting penting. pokoknya gini, atau dia datang jadi sebagai pahlawan. Atau jadi orang bijak kan. Ya, Ngiring ya para semeton, dab-dabang, niki ampunang, niki sampunang terprovokasi, tampunang emosi. narasi-narasi itu sebenarnya ingin tahu dan menunggu ini. Ya. Ya, yang penting apapun yang keluar, mau nanti pindah atau apa, saya aman kan gitu. Ya, tapi celakanya itu paling sedikit. Yang bawah ini, Iya. yang murni apa yang keluar saya ikut aja atau sesuai. Ya, memang yang murni memang paling sedikit. Ya, tapi Ya, nah yang kedua ini adalah orang-orang ya yang di bawahnya ini ya, dia sebenarnya tidak berkepentingan dengan ini. Ini adalah isu yang bisa menghadirkan dirinya ke ruang publik. Iya, iya. Dan sudah terjadi. Artinya kemunculan teks akan berurusan dengan ruang politik, pribadi-pribadi yang ingin memerlukan panggung. Ini saatnya aku naik panggung kan gitu kan. Dia nggak merasa itu, saya membela agama. Ya mereka ya, saya tidak sedang membela agama saya. Kalau saya filolog murni bilang, saya sedang ingin menyaksikan bagaimana teks ini berlakukan. At the end of the day, setelah di ujung diskusi ini, benah sing mace lakar lontar yak mekejang. Dia ngantosang nike gitu. Nah ini yang tidak penting. Ya, di tengah-tengah itu ada kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan kelompoknya gitu. Iya, iya. Kelompok ragu pokoknya pang berbeda ya kelompok ini. Ini sebenarnya sudah tidak berkepentingan dengan kejujuran teks. Iya, iya. Kelompok Yang penting berbeda saja gitu kan. dasarnya nak pang tabrakan dan metungkas. Iya, Ya. pokoknya kalau dia setuju kita harus tidak Aman setuju. raga kangin, aman dia kau raga kal kangin gitu. Iya, 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 itu kelihatan. Itu terjadi di desa-desa sama dengan kuning dan merah ya. Aman keluarga itu masuk kuning raga merah. Iya, gitu, sama ya. itu. Ya, jadi itu bisa tidak dimengerti. tidak berkepentingan Iya. dengan ideologi kuning dan merah. Iya. Pokoknya pangmetungkas kan. Kelompok ini gitu. Nah kelompok ini yang suka berdebat tapi nanti ada yang mau jujur loh. Ya, pokoknya rame aja, seru aja. Ini keren nih. Ya. Tapi sepertinya media itu berada di situ ya. Media kan di sini mainnya. Oh, ya. mainnya di situ ya. Aku nggak tahu yang paling. Kalian tuh kan mainnya di sini. Makin lama nih, wah penutupan isu gitu aja. Iya, iya, iya. Saya yakin tuh wartawan yang baca mau teksnya ini nggak ada yang berkepentingan tuh. Nah, yang lain lagi ya yang suka mentabrak-tabrakan di PKH ini ya yang mencari panggung dan Iya, sebagainya ini kan kelompok booster ya. Ya bisa dianggap seperti itu. Nah, ini atau intelektual juga bisa masuk ke situ bisa. Ya intelektual yang tidak intelek itu ya bisa masuk Iya, mana-mana. iya, bisa masuk kemana-mana. Kalau betul-betul intelektual, Iya, dia akan berpihak pada ide. Itu namanya intelektual. Tidak berpihak pada orang yang membayar. Tidak Jadi- berpihak juga pada panggung yang membesarkan dia. Gitu. Intelektual itu tidak boleh menafikan kebenaran. Dia bekerja dan menerima konsekuensi kalau dia salah, itu intelektual. Kalau hanya berdebat kusir, itu dia bukan intelektual. Tetapi seolah-olah intelektual, tapi tidak mencukupi. Intelektual itu persyaratannya tebal ya. Jadi harus menerima teks yang sahih, kemudian tafsir yang sahih, kemudian nanti kalau salah dalam mengambil posisi, menerima dengan senang hati. Ternyata intinya benar gitu loh. Iya, iya. Bisa nggak bergembira ketika saya bilang, gitu ternyata tuh salah, raga loncat hilang, win satu lempir yo. Agat masih raga nawang gitu ya. Nah kalau ada orang seperti itu nantinya, itu intelektual. Dan biasanya intelektual itu jarang sekali berani. Karena satu, mengaku dirinya, kan bidang saya itu gitu kan. Iya. Terus kedua, tidak ambil resiko. Intelektual itu menjadi impoten, konstipasi ya, punterdan gitu ya. Kalau dia itu punya masalah terhadap junjungannya gitu. Jadi intelektual itu bisa menjadi bagian daripada dalam tanda kutip ya mandiri berpolemik itu kalau dia sangat independen dan tidak membutuhkan variabel-variabel yang
menjadi sandaran hidupnya gitu. Jadi tidak nerima suap, tidak nerima duit lah gitu. Ya. Oke, kita kembali ini Sugilanus kalau lebih lengkap itu bisa dibaca tulisan-tulisannya di tatkala.co, bisa dibuka di situ, bisa lebih lengkap dan ada lagi banyak soal lontar, ada pembacanya itu banyak gitu. Tapi ada sebenarnya polemik yang ini penting juga diulang kembali atau dibicarakan kembali. Katanya konon itu pernah nyepi di Tilem gitu. Gimana itu? Jadi kalau kita lihat ini adalah kemarin saya diundang untuk berbicara. Ini harus saya pikir menarik dalam konteks posisi saya di dalam melihat teks. Iya, iya. Saya diundang oleh Hindunesia, itu adalah kelompok sebenarnya tidak ikut di dalam urusan lebih berpihak kepada ritual dan sebagainya. Mereka ini adalah kelompok relawan, kalau ada pemangku kebakaran dan sebagainya, rumahnya berbantu. Puskor itu kan, Puskor ini. Ya. Mereka udah ingin tahu. Ya. Saya datang, ya. Kenapa? Jujur saja, kadang selalu ada berkah di dalam semua, bukan musibah ya, dalam semua perkara. Ya. Ini adalah momentum di mana masyarakat bisa bin pidan, bin lakardot sebesar ini ngomongin lontar gitu. Iya, aku mendebatkan tentang kalau kebayangkan misalnya di Yunani dulu ketika ada Plato ini jauh lah, ya aku tahu. Aku pikir Bali itu bisa seperti itu gitu kan membicarakan soal teks gitu. Ya tapi begini, saya kan sederhana ya. Saya coba mengamati walaupun tidak ikut di sosial media yang berdebat itu tapi di forward difotoin gitu kan. Komentar-komentar saya nggak baca juga begitu karena buat saya tidak di situ wilayahnya. Diundang oleh Puskor, kemudian diundang oleh Hindu Pemurnian, PHDI Pemurnian. Saya datang, saya kasih saya sharing slide 2,5 jam mungkin menyampaikan ya bagaimana pedoman Hindu di Bali sampai pedoman Taur. Tapi yang saya ceritakan adalah Taur ya, pedoman Taur karena nyepi itu akibat dari Taur. Kemudian kemarin diundang oleh PHDI. Nah, menariknya itu adalah di Bali saya diundang itu, saya pikir karena banyak sekali perdebatan Hindu itu tidak berbasis teks, bingung jadinya itu. Iya. Ya. Terus saya juga cek ya ke perpustakaan-perpustakaan yang punya lontar. Saya tahu penjaga-penjaganya semua perpustakaan lontar itu kan. Saya cek. Tuh aneh berdebat tuh tain singgah kirtiu gitu kan matanya. Adi ngomong lontar dan. Oh, sing tanda bukan nak raga kan gitu jadi dan mereka merujuk pada lontar-lontar katanya di kirtiu dan sebagainya itu. Kenapa saya ceritakan itu bahwa ini percakapan saya curiga itu berada di wilayah 3 ini. Curiga. Yang 3 itu tadi. Ya, ini 3 yang atas di atas. Ini murni teks ya. Ya. Pokoknya raga Pangnawang nih Kengken sebenarnya kan gitu kan. Kengken sih sebenarnya nih kan gitu ya. Ini paling kelompok asik nih. Ya, kelompok. Nah, saja begitu kisidang bukan gitu. Iya. Kalau bener ya Kengken masih gitu kan. Ya. Meraga gitu kan gitu. Karena raga manut kan. Kelompok kedua ini kan ingin menjadi bagian percakapan ini, mau menerima, tapi juga ingin menjadi proses intelektual ini. Iya, dan ada proses belajar juga di situ. Betul. Jadi ragu Bang dia bakal belu nih kan gitu Udah Bang, si belu gitu. Terus malah nerima gitu kan. Nah, ini yang orang-orang yang di Pemanggungan tadi, orang-orang yang berurusan dengan isu dan opini yang hanya memakai teks ini. Ini saya nggak mau masuk. Ya, apakah kita lihat di Bali ada 2 parisade, ada 1 lembaga umat yang dalam posisi juga artinya memunculkan teks ini. Satu memunculkan, kemudian dua-duanya yang lain mempertanyakan gitu kan. Jadi konstelasinya kan begitu. Teks ini muncul di salah satu lembaga umat
Iya. yang kalau tidak salah 3 tahun usianya. Iya, iya, iya. Dan Oke. kemudian mau mengusulkan kepada salah satunya gubernur ya. Kemudian 2 parisade ini yang pemurnian dengan parisade yang menang akhirnya di dalam proses organisasi legal yang diakui oleh negara. Ini mempertanyakan gitu, sama pertanyaannya. Ya, ini gimana sebenarnya? Mereka ambil jarak, mereka pembelajaran, tidak mau terjebak dalam itu. Mudah-mudahan momentumnya ini menjadi satu ya, kalau kita berpikir positif, saya positif ya. Kalau bercanda dengan Ole bilang sebenarnya embelah gati satuan ini. Di belakang ini kan ada pertanyaan besar dan juga ada kerinduan pada sumber teks ya. Terus kemudian kabar buruknya ini kenapa cepat sekali tergoyang? Kenapa? Karena ada pelemahan DC Mawocara. Kalau confident kalian DC-nya bilang begini desa Raganu uling maluan sing perlu juga ngapa kayak teks kan begitu ya itu kalau sing perlu buku itu nak bawa margi gitu kan ya nak bawa lipidan kene gitu ya, kan itu kan ya. Karena sekarang itu tergoyang oleh teks atau jangan-jangan terbeli ya bisa saja ya artinya terbeli dalam arti bahwa mereka ini bagian daripada diskusi di level yang di atas 3 ini ya ikut meramaikan diskurs dengan berbagai agenda non teks rujukan ya. Yeah. Nah, itu yang sebenarnya menarik. Dalam konteks Kirtie, kalau kita tadi bercakap dengan Kirtie, saya sebenarnya mau hadir di sini adalah kembali di sini yang menarik daripada 100 tahun leluhur kita, semua newate, semua sudah almarhum, mengumpulkan lontar, jangan-jangan ada semacam kesadaran suatu hari nanti akan terjadi perdebatan teks. Seperti ini. Seperti teks. Nanti cucu-cucunya perlu rujukan yang memadai. Ya, dan itu terjadi 100 tahun. Dan terjadi 100 tahun. Nah, yang sebenarnya miris, ini sudah pernah terjadi tahun 1960. Teks yang Sundari Game yang sekarang dibongkar ini adalah yang juga dipakai di perdebatan untuk menggantikan. Sudah pernah digantikan 10 tahun. Iya. Sudah ada kesadaran waktu itu. Waktu itu kelompok, karena politiknya orang lupa, 1960-an 55 itu ada multi partai. Iya. Kemudian 60 ada kekuatan politik nasional yang demikian kuatnya. Itu dibalikkan nyepi. Jadi pertama kali nyepi kuno itu diubah menjadi tilem 1960. Sampai yang mengubah itu apa lembaga? Parisade. Parisade memakai naskah yang saya menurut kesimpulan saya ya, temuan bukan kesimpulan. Ya. Kalau saya simpulkan yang hilang lempirannya. Yang lempirannya itu. Ya. Kemudian dilakukan beberapa tempat, tapi DC Mawocara ini melawan. Jadi karena kita tidak hidup pada zaman itu, kita nggak tahu bagaimana perlawanannya waktu itu. Di tempat saya mendapatkan mendapatkan cerita dari mulut pidan lagi nak singnya mulut itu. Makanya desanya danginan nak yo bareng kemu. Nyepine sebelum desanya sebelah itu nyepine di tileme. Di sebelahnya nyepinya. Ya agane ngerupok. Tanggal 1. Dan itu membuat tensi besar. Tensi besar antar masyarakat yang beda-beda persepsi. Maka tahun 63 terjadi gunung meletus. Ya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ini adalah implikasi ritual yang nyepi di tileme atau perwani ada tawur ya. Tapi di masa 1960 sampai 70 kembali dievaluasi. Ya. Tokoh-tokoh tua nanti kita pertunjukkan ada Gusti Bagus Sugriwo, kemudian pendiri Dwi Jendra, para intelektual ya seperti Pak Doster, itu Bagus Doster, semua awal-awal pendiri itu, pendiri Hindu Bali itu
rapat dan mengeluarkan kalender untuk secara resmi. Ndak, kita itu tahur ketika Tilam. Tilam gitu, 1970. 70. Ya. Berarti 10 tahun dari 60 sampai 70 itu Sesuai permintaan yang memperjuangkan Sundari Game sekarang artinya ini. ada tensi perdebatan sebenarnya, tapi kan ada pengalihan Gunung Agung meletus, ada GTKLU SPKI gitu kan, artinya nggak sempat lagi mengurus soal itu. Betul, itu bisa seperti itu, itu ya. tertulis di dalam buku sejarah Parisade. Dikatakan bahwa yang diputuskan untuk menjadikan Taur di Perwani dan Tilem dan Nyepi di Tilem itu tidak pernah dianulir karena ada pembunuhan besar-besaran di Bali 1960, Gunung Agung meletus. Baru setelah enteg kembali setelah agak normal. Ya, tahun 70 kembali ada pesamuan. Sudah Orde Baru. Ya, pesamuan itulah yang akhirnya memutuskan membuat kalender, balik lagi ke tradisi Nyepi di mana Tilem itulah Taur, Taur itu di Tilem. Sesuai dengan Deso Mawacara. Sesuai cara dan sesuai dengan ini apa namanya versi Lontar yang lengkap. yang lengkap. 1960 Hmm. sampai 70 lontar yang 2 paragrafnya hilang. Oh iya. Nah, ya, implikasinya apa? Distribusinya nggak bagus itu. Kemungkinannya 1970 para pendiri awal Hindu Bali itu melihat teks yang lengkap sehingga balik. Kedua juga saya mendengar cerita ini satu keluarga mengatakan bahwa keluarga tokoh besar, hati-hati Perwani itu Tilem akan hanya banyak bencana. Perwani itu Mecaru banyak bencana. Iya. Terus 1960-70 ada gunung meletus, ya, ribuan orang bermigrasi dan hilang, meninggal. Kemudian juga kita tidak tahu meninggalnya 63 atau 65. 65 ada itu genosida. ada genosida di Bali, itu beririsan. Nah, orang-orang tua mengatakan gini, nak ile-ile dahat, kita tidak tahu apakah beririsan itu. Tapi Ile Dahat Mecaru di Perwani. di gitu. Perwani itu sesuai dengan Suhu Mandala. Jangan Mecaru di Perwani karena itu mengundang kale untuk tubuh kita nanti kita masukkan di Tilem. Jadi Nyepi di Tilem itu, ya, Taper yang Tilem itu sedang galak-galak buta kale nih. Ya, kita masuk wilayah itu tambakin dulu di Tilemnya, nanti besoknya sisanya. Masih ada ke depannya itu beberapa 3, 1, 2 gitu, ada pengembaknya Dewayana. Nah, seperti itu dalam konsepsi Hindu Bali. Jadi apa yang terjadi sekarang, lapis-lapisnya itu sangat kompleks, ya. Satu, pertarungan teks dengan konteks. Iya. Antara teksnya yang mau dimenangkan, tapi juga sekaligus saya melihat ini mesti teksnya sendiri dengan teksnya gitu. Saya tidak melihat konteks. Ini karena ada unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan, tapi itu menjadi Nah, di dalam perlawanan di dalam sesama teks seperti ya. Itu kita selidiki di dalam filologi. Filologi itu kerjanya adalah menyelidiki. Apakah Interpolasi namanya, pengurangan atau penambahan teks ini sadar atau tidak. Kalau itu sadar dikerjakan sebelum 60-an biar berubah, apakah itu kesadaran murni untuk ritual keyakinannya pribadi atau misi politik untuk memecahkan? Jadi di dalam situasi ini bercuriga kepada teks yang muncul penting. Tetapi dengan jujur nanti menerima. Nah, itulah pentingnya namanya komparasi teks. Ya, satu judul dikomparasikan. Jadi penutup saya, ini Oleh dan teman-teman di Tatkala, saya sedang menonton atau mengamati apakah masyarakat Bali ketika mau belajar teks itu jujur berada di lapis ini. Iya. Atau sebenarnya teks ini
tidak penting, tapi hanya di lapisan isu politik, ya kelompok-kelompok yang bermain panggung, kan begitu kan? Ada manfaat yang berbeda yang mau diambil Ya, dari jadi situ. teks ini ditunggangi untuk isu politik ya. Iya, iya. Saya tidak di situ ya. Saya justru ingin ini momentum untuk melacak secara akademik, secara keagamaan murni bagaimana mencari teks yang sahih, mencari teks yang menjadi panduan umum yang komprehensif, bukan sebal-sebal seperti itu. Jadi saya tunggu itu. Tentu saya di wilayah teks dengan teks dirinya sendiri. Sundarigama dengan Sundarigama itu murni positioning saya. Sundarigama yang hilang lampirannya. Ya, artinya Sundarigama dengan Sundarigama. Iya. Ya, itu yang saya tunggu. Bukan antara yang membela Sundarigama dan tidak, itu bukan wilayah saya. Karena itu ada di level yang ketiga itu. Ya. Iya. Ya, antara Dan kita nggak ikut-ikut di situ. Betul, Kak. Tatkala adalah ruang untuk membahas teks ya. Iya. Teks dan memahami teks untuk tidak keliru atau lebih lebar melihat konteks. Bukan masalah menang dan kalah. Juga untuk mencerdaskan diri agar tidak terjebak dalam permainan di permukaan tadi di 3 wilayah itu ya. Wilayah isu, wilayah keterbelahan kelompok, permainan Panggung politik dan sebagainya. Jadi saya melihat teman-teman di Tatkala adalah wilayah pembelajaran diri melihat teks untuk lebih jernih dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, kalaupun pada akhirnya misalnya sahih gitu, terbukti bahwa memang benar itu hilang, yang sahih itu adalah teks yang lengkap, Sundarigama yang lengkap. Artinya kalau kita bicara kalah menang, itu yang menang itu yang benar-benar sebenarnya yang teks Sundarigama yang benar itu yang utuh itu, yang membagi 3 hari dengan 4 tahapan itu. Tapi tetap juga dilanggar, kita mau apa gitu kan? Kan bukan urusan kita itu. Kalau filolog tidak menang kalah. Itu cara berpikir dikotomi politik. Itu segregasi antar satu kelompok dengan kelompok lain. Kalau dalam filologi kita akhirnya berbahagia, kita berjumpa dengan teks yang lebih utuh. Sahih, benar. Ya, menjadi ini yang sebenarnya menjadi tujuan dari pengarangnya. Iya. Kemudian ini yang bisa kita pedomani. Nanti kita perlakukan atau tidak, itu urusannya konsensus lagi. Tetapi di luar ini, apa yang sudah dijalankan, kalau dalam berpikir konsensus aja. Tanpa harus membahas teks ini pun, karena konsensus sudah berjalan, dese mawacara. Ya, ada juga yang namanya Lokederste. Jadi setiap dese mawacara ini kita buatkan konsensus, namanya Lokederste. Dreste yang dipakai satu pulau. Jadi konsensus kepulauan satu pulau itu bisa berbasis dese Dreste. Gitu. Iya, itulah. Tapi masalahnya itu konsensus dengan satu pulau. Dulu kan konsensusnya satu desa adat. Tapi sekarang satu pulau gimana bikin konsensus? Di situ politisi ingin mengorkestrasi. Jadi sesungguhnya Taur itu nggak minta dibenarkan oleh gubernur, oleh PHDI. Iya gitu itu. Kan. Itu kan Maksudnya lembaga-lembaga baru. Itulah gitu. ya. Lembaga-lembaga baru. Ente depan katimu.